Halo semuanya, balik lagi bersama saya Rizal di channel Simple Fits. Oke, di video kali ini saya akan membahas indikator teknikal yang sangat populer, yaitu indikator moving average. Apa sih itu moving average? Nah, jadi moving average adalah indikator analisis teknikal yang digunakan untuk menghitung rata-rata harga dalam periode waktu tertentu dengan tujuan untuk membantu dan mengidentifikasi arah tren pasar secara lebih jelas. Jadi, sederhananya moving average itu seperti rata-rata dari pergerakan suatu harga. Nah, di sini saya akan membahas 3 jenis-jenis moving average yang sering dipakai oleh para trader. Yang pertama adalah simple moving average atau SMA. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, itu namanya simple moving average, teman-teman. Dan yang kedua adalah exponential moving average atau kita bisa bilang EMA ya. Terus yang ketiga weighted moving average atau WMA. Nah, kita akan membahas ke 1 dan 2 aja ya. Jadi yang ketiganya nggak usah karena jarang juga dipakai. Jadi kita akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan simple moving average atau SMA dan juga exponential moving average atau M. Oke. Fungsi dan manfaat moving average. Jadi fungsi dan manfaat moving average itu untuk yang pertama mengidentifikasi arah suatu tren. Ya, apakah trennya itu sedang naik atau sedang turun. Nah, yang kedua untuk memberi sinyal entry dan juga exit, teman-teman. Yang ketiga, moving average bisa menjadi support dan juga resisten yang dinamis, teman-teman. Oke, untuk cara menggunakan moving average dalam trading forex kita akan praktekkan bareng-bareng ya. Oke, ini kita akan bahas dulu bagaimana caranya kita menggunakan indikator simple moving average ya. Kita di sini langsung lihat di indikator, kita klik. Nah, kita tulis moving average. Nah, biasanya langsung muncul. Kita pilih yang simple dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah simple moving average. Nah, kalian nanti tinggal klik di sini, di setting. Nah, lalu nanti tinggal disesuaikan aja ya dengan keinginan teman-teman. Nah, misalkan kita ubah di 50. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Nah, berarti harga kan sering menyentuh dari garis simple moving average ini ya. Nah, karena kita menyetingnya 50, berarti ini terhitung dari 50 candle terakhir. Gitu. Jadi kalau saya misalkan garis simple moving average-nya itu berada di bawah chart, berarti trennya sedang dalam tren naik. Sebaliknya, kalau misalkan garis simple moving average-nya ini berada di atas chart, berarti trennya sedang dalam tren turun. Ya, bisa kita lihat di sini beberapa kali harga menyentuh dari garis simple moving average di sini ya. Berarti dia menandakan trennya sedang dalam tren naik, teman-teman. Dan biasanya kalau misalkan menyentuh simple moving average atau garis moving average di sini, itu kemungkinan besar harga akan berlanjut, teman-teman ya. Seperti di sini ya, harga menyentuh garis moving average, dia melanjutkan tren naik. Sama seperti di sini juga. Oke, dia lanjut lagi dan di sini juga lanjut lagi. Oke. Nah, berarti ini juga moving average bisa menentukan titik support dan juga resistennya. Ya. Nah, berarti kalau misalkan harga menyentuh garis moving average itu ini kita bisa bilang adalah titik supportnya. Sebaliknya untuk yang resisten, kita bisa lihat di sini ya bahwa harga menyentuh di atas dari garis moving average. Nah, ini adalah titik resistennya di sini ya. Karena arah ujungnya ini menyentuh garis moving average. Berarti menandakan bahwa trennya sedang dalam tren turun. Nah, sekarang kita akan membahas gimana caranya untuk kita menggunakan indikator exponential moving average. Nah, yang pertama teman-teman klik indikator, lalu klik moving average. Nah, di sini moving average exponential ya. Jadi tinggal diklik aja 2 kali.
Nah, di sini saya akan mengubah atau men-setting tema yang pertama di 50. Untuk gambarnya saya akan ubah ke warna putih, teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan keinginan teman-teman. Oke. Yang di bawahnya kita akan ubah menjadi EMA 200. Warnanya biru aja. Sip. Nah, jadi seperti ini, teman. Ini adalah Moving Average Exponential atau EMA ya. Saya men-settingnya di EMA 50 dan juga EMA 200. Jadi EMA 50 ini untuk memprediksi tren jangka pendek dan EMA 200 ini untuk memprediksi tren jangka panjang. Ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, EMA 50 beberapa kali menyentuh dari candlestick-nya ya, atau harga. Seperti menandakan kita bisa open posisi di area sini. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk entry posisi menggunakan indikator moving average? Nah, yang pertama, teman-teman harus tahu dulu trennya ya, apakah trennya sedang dalam tren naik atau sedang dalam tren turun ya. Nah, lalu yang kedua, teman-teman harus tahu dulu ya bahwa jika EMA 50 berada di atas EMA 200, itu berarti trennya sedang dalam tren naik. Nah, sebaliknya, jika EMA 200 berada di atas EMA 50, berarti trennya sedang dalam tren turun, teman-teman. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jika harga menyentuh garis EMA 50, itu kita bisa entry posisi buy. Nah, sedangkan jika harga menyentuh garis dari EMA 200, itu berarti kita bisa open posisi sell. Nah, untuk entry posisinya kita lihat di sini, karena ini sedang dalam tren naik ya teman-teman, jadi kita entry posisi buy di sini ya. Yang pertama kita bisa lihat bahwa harga menyentuh garis dari EMA 50. Jadi kemungkinan besar harga akan melanjutkan pada tren naik, teman-teman. Nah, di sini kita bisa bilang juga harganya ini berada di titik support ya. Karena harganya menyentuh EMA 50. Oke. Nah, kita lihat di sini adanya candlestick bullish engulfing. Apakah kita langsung open buy di sini? Jangan dulu. Kita harus konfirmasi pada candlestick berikutnya. Nah, karena di sini kita lihat ada candlestick bullish ya, yang sangat besar bodinya, kita entry di sini. Stop loss-nya kita taruh sedikit dari garis di bawah EMA 50 di sini ya. Nah, untuk risk reward ratio-nya kita biasanya pakai 1:2. Oke. Di sini kita lihat harga menyentuh take profit ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu untuk open posisi buy di market menggunakan indikator moving average exponential atau EMA. Oke, untuk sell posisi berarti kita harus melihat dulu trennya sedang dalam trend bearish. Dengan adanya candlestick rejection ini dan EMA 50 berada di atas chart atau candlestick ya, berarti menandakan trennya sedang turun dan ada candlestick rejection. Nah, lalu di sini kan ada candlestick bearish yang sangat besar juga, teman-teman, badinya. Nah, kita bisa open posisi sell di sini. Oke. Untuk stop loss kita taruh di atas dari candlestick rejection ini. Oke. Nah, untuk take profitnya seperti biasa kita menggunakan risk reward 1:2. Oke, seperti ini, teman. Kita lihat di sini harga menyentuh take profit yang sudah kita tentukan. Oke, jadi itu teman-teman untuk penjelasan materi kita kali ini. Nah, oke, jadi kesimpulannya teman-teman, ketika teman-teman mau open posisi buy, harus lihat dulu yang pertama trennya apakah sedang bullish atau bearish. Berarti kalau misalkan trennya sedang bullish, berarti teman-teman bisa open buy. Nah, yang kedua, EMA 50 harus di bawah chart atau harga ya. Yang ketiga, ujung bawah candlestick menyentuh EMA 50. Baru teman-teman bisa open posisi buy. Dan yang terakhir, EMA 50
harus di atas EMA 200. Itu kalau misalkan teman-teman mau open posisi buy. Nah, kalau misalkan kalian mau open posisi sell, yang pertama trennya harus berada pada trend bearish atau tren turun. Yang kedua, EMA 50 harus di atas chart. Yang ketiga, ujung atas candlestick-nya harus menyentuh EMA 50 dan EMA 200 di atas EMA 50. Itu untuk teman-teman bisa entry posisi sell. Oke, itu aja pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Saya izin pamit dan bye-bye.